Semangat pagi sahabat Globality. Di podcast kali ini bersama saya Nidia dalam acara Pasti Badung. Podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung. Podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Oke, jadi sahabat Globality kali ini, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni kita ini yang sedang melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bali. Kebetulan kakaknya juga udah lulus loh. Jadi langsung saja kita sapa. Dengan siapa saya bicara? Halo, di sini ada Kesari. Halo, kakak bisa dong kasih tahu profilnya sedikit gitu? Oke, perkenalkan aku Kesari. Jadi aku alumni lulusan pertama di tahun 2017-2020. Ya, sekarang saya udah melanjutkan pendidikan di Stikom dan juga bekerja sebagai software development di salah satu software house. Wow, Yeah. keren banget. Itu di mana kak tempatnya? Kerjanya? Itu tempatnya di Gatsu. Di Gatsu? Iya, betul. Gatsu? Di Gatsu mana? Tepatnya di Jalan Pulau Ayu. Pulau Ayu. Tahu Itu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau kakak bilang Gatsu Timur, Gatsu Barat Gatsu gitu. Barat. Gatsu Barat. Yang berarti di sini. Apa di sana sih? Gatsu Barat di McDonald yang di situ nggak sih? Iya, yang di sana, yang McDonald ya, deket-deket sana. Oh, dekat situ. Betul. Terus bisa nggak kakak ceritain sekilas gitu hal-hal yang tidak terlupakan di SMKTI? Kakak ini juga lulusan pertama nih. Iya. Apa yang pertama kakak lihat di TI ini? Kok bisa masuk TI gitu? Dulu ada rekomendasi kah atau gimana? Apa ya? Dulu orang tua saya rekomendasiin ke TI. Gara-gara katanya sih Kesari ini pintar matematika, jago matematika. Terus IT itu kan berkenaan dengan matematika gitu. Jadi makanya bapak saya bilang, oh ini kebetulan nih ada SMK baru dekat sini, dekat rumah gitu katanya kan, di Denpasar nih katanya lulusannya baik, siapa tahu di sini juga bagus. Kan di Denpasar juga ada kan? Iya, Global, oke. iya. Bener yang di Citarum ya? Iya, Kak? betul. Itu terus akhirnya coba ke sana gitu. Karena itu jadinya nggak minat nih buat nyari negeri gitu. Jadinya nyari di sini karena banyak testimoninya di TI Global ini kan bagus gitu lulusannya. Jadi makanya ke sini gitu. Tapi udah pernah nyoba ke negeri? Belum. Sama sekali belum. Jadi langsung ke sini. Oh, langsung ke sini. Iya. Faktornya tuh rumah deket atau gimana? Faktornya tuh yang pertama tuh ya tadi rumah dekat. Terus karena aku juga lihat testimoninya bagus kan, jadinya oh tertarik gitu kan, nggak bisa berpaling lagi, ya udah sana aja gitu. Aku kan juga orangnya nggak suka nih kayak coba sana coba sini gitu, yang penting satset langsung itu gitu. Oh itu. Iya. Ada teman nggak ngikut di sini? Teman kebetulan nggak ada sama sekali. Nggak ada, berarti sendiri gitu? Sendiri, bener-bener sendiri. Dulu pengajarannya tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya langsung diajarin gitu, kamu udah punya bekal nggak dari kemarin tuh, kamu udah belajar IT nggak di SMP? Kan sekarang SMP tuh banyak IT-nya juga, ada ruang komputernya juga. Mungkin kakak udah ada bekal dari SMP gitu? Atau udah belajar komputer gitu ya dari SMP? Bekal ya? Atau sama sekali nggak tahu apa-apa nih, langsung masuk sini? Oh, kalau pengetahuan tentang IT itu kebetulan udah dari kecil tahu karena bapak juga suka ngajarin tentang komputer gitu. Jadi coba ini deh, ini komputer nih itu. Mau coba nggak pakai apa? Dulunya awalnya pakai main game aja gitu. Lama-lama tuh kayak coba, oh gimana sih program itu dibuat? Gimana sih jalan sih programnya? Kok bisa ada program gitu? Jadinya kan nyoba-nyoba dari dulu YouTube gitu. Terus sekarang karena juga kebetulan berminat dan bapak juga tadi ngasih tahu kamu suka matematika, suka ini gitu, jadi coba ke sana gitu. Makanya ada ya hubungan matematika dengan IT ya? Oke, bener. Apalagi bilangan biner ya? Iya betul, bilangan biner. Dulu jurusannya? Jurusan Dulu apa di aku TI? jurusannya RPL dulu. RPL, berarti ngoding terus kak? Nggak ngoding juga sih semua. Nggak ngoding, oke. Iya, soalnya dulu ada pelajaran namanya apa ya? Tadi tentang animasi tapi digerakinnya pakai coding dulu.
Kayak kayak game game development gitu. Dulu pakai aplikasi apa tuh? Dulu pakai Adobe Flash buat Kebetulan saya juga dapat Adobe Flash loh. Oh iya kah? Oh. Jadi kalau kita misalnya mencet buttonnya tuh bakal lari kemana gitu tuh, scene mana tuh? Iya betul. Terus pakai Flash ya berarti dulu? Betul. Selain Flash ada nggak? Apa ya, kebetulan dulu belajarnya cuma itu aja. Jadi lebih mendalami tentang gininya kayak coding, misal kayak website. Terus apa lagi ya, kayak C++ kayak gitu. Oh, Borland dapat ya? Borland dulu dapat. Dulu diajarin pertama kali RPL sama siapa, Kak? Pertama kali ya. Boleh dong ceritain dikit gitu. Kan ada nih guru-guru yang di sini tuh mungkin masih di sini gitu. Kakak mau sapa dulu. Hai gitu. Halo Pak, halo Bu gitu. Saya di sini loh, saya podcast gitu. Dulu saya masih inget banget tuh, masih kelas 1 baru datang. Nih kayaknya ibunya udah nggak ngajar di sini lagi. Oke. Itu ibunya namanya Bu Niswa. Itu ibunya tuh lembut banget. Ibunya ngajarnya sabar banget dulu tuh. Ngajar ngoding? Iya, ngajar ngoding dulu. Ngajarnya website dulu. Terus ada Pak Warma juga. Pak Warma dulu ngajarnya tentang Borland. Iya betul, Borland. Saya diajarin Borland juga kok. Oh, masih Bapak di sini? Enggak, sekarang udah enggak. Dulu pas kelas 1 sih diajarin sama dia. Oh. Cuma kan kita nggak tatap muka langsung ya, kita karena corona gitu, secara online. Iya, Jadi dikasih modul gitu, terus ya udah pelajari kamu ya, ntar kamu buat Borlandnya kayak gini loh hasilnya gitu. Oh iya. Dulu kayak gitu juga pengajarannya? Iya dulu kayak gitu juga, tapi kan dulu tatap muka dulu di lab. Iya benar. Betul. Bapaknya galak nggak? Kalau menurut aku sih enggak. Enggak. Iya. Tapi biasa aja sih kan ngajarnya. Iya biasa aja gitu, tapi ya cespleng gitu. Langsung ngerti gini, langsung ngerti. Iya. Kalau Bu Niswa? Kalau Bu Niswa dulu juga gitu. Jadi step by step ya? Ya step by step gitu. Dia pelan-pelan ngajarinnya. Kalau misal ada yang belum ngerti gitu kan, langsung diajarin gitu. Dia bertahap ngajarinnya, bagian mana sih yang belum ngerti gitu. Jadi dia ngajarinnya di bagian itu gitu. Gitu. Dulu kepala sekolahnya siapa, Kak? Masih Pak Indra. Pak Indra? Iya. Oh, berarti udah dari angkatan pertama ya? Oh ya, benar. Betul. Terus kan kebetulan nih Kakak suka belajar codingan nih. Pastilah disuruh ikut lomba kan? Iya. Lomba, oke. Sama guru siapa nih kira-kira yang biasa yang ngikutin lomba? Oke, Kesari kamu ikut lomba aja ya gitu. Kamu udah pintar nih ngoding gitu. Siapa dulu ya? Siapa? Dulu kayaknya Bu Sandatia deh dulu. Oh, Bu Sandatia. Oke, ya. Dada dulu. Sandat. Iya, halo Bu Sandatia. Biasanya DM-an di Instagram. Oh, ya. gitu. Iya. Masih muda ya, awet muda Ibu ya? Iya, masih awet muda. Belum nikah kan Ibu ya? Belum, kayaknya aku stalking masih pacaran. Mungkin kalau nikah diundang Kakak ya? Ya, semoga diundang ya Bu ya. Enggak. Nanti gini, undangannya pakai codingan. Ya, semoga ya Bu ya. Daripada kan hemat kertas ya kan. Iya, benar. Lewat online sekarang ya. Masih semuanya sekarang serba digital gitu. Benar. Terus lombanya apa aja tuh kira-kira? Yang pernah Kakak ikutin gitu. Yuk diingat-ingat lagi yuk. Astaga, jadi nostalgia. Ya kan kita ada di TI nih, kan kita harus nostalgia dulu. Ya, oke. Dulu pernah lomba sebelum Stickconfest ini. Stickconfest ya dulu aku lombanya, atau Infinity. Oh, Infinity. Ya sebelum itu aku sempat ada lomba juga, aku lupa kayaknya Fast Techno. Itu lombanya ada lomba PowerPoint dulu. Jadi desain PowerPoint gitu. Jadi waktu itu siapa ya yang ngajakin? Kayaknya rasanya Pak Ambara deh ngajakin. Ada yang diajarin Pak Ambara nggak? Enggak. Oh. Bapaknya udah nggak ada di sini kayak. Walah, iya. Jadi dulu bapaknya ngajakin gitu kan, ikut lomba PowerPoint, siapa yang berminat gitu. Ya kebetulan karena iseng jadi ikut gitu. Ya nggak dapet. Iseng ya, jadi iseng ya. Tapi nggak dapet. Ada temanku namanya Teddy, ini siapa tahu Teddy nonton ya. Dia ikut dan dia. Halo Teddy. Dan dia dapet juara 3 waktu itu. Barengan lombanya sama Kakak? Iya, barengan waktu itu. Selain PowerPoint apa? Dulu ada lomba competitive programming dulu di Infinity. Itu kebetulan diajain sama Bu Sandatia. Jadi gitu. Dibimbing langsung sama Bu Sandatia. Dibimbing langsung dari awal ngodingnya kayak gini gitu. Waktu itu pemrogramannya pakai C++. Jadi lombanya itu gini.
ada soal kayak soal matematika tapi kita pecahannya pakai coding gitu. Pecahannya pakai coding. Iya, kalau kita kan matematika tuh kan Pakai kalkulator pakai coding. kalkulator. Bukan. Maksudnya Jadi gimana ya? gimana? Gimana Cerita cara aku dong. jelasinnya ya? Iya kayak gitu dah. Iya. Oke, iya, kayak gitu. Oke. Terus gimana? Terus akhirnya waktu itu lucu banget itu. Ceritain dong dikit. Jadi itu Biar lucu tahu. banget itu biar lombanya. saya ketawa juga gitu. Iya. Iya. Jadi itu lucu banget. Jadi waktu itu aku lomba, katanya itu banyak yang ikut gitu kan. Katanya itu terkenal ya kan. Jadi banyak sekolah-sekolah yang ikut gitu. Awalnya deg-degan nih. Aduh, bisa nggak ya gitu kan. Soalnya sekolah lain itu apa ya, kayak lebih keren, lebih bisa gitu. Takut duluan gitu ya. Terus tiba-tiba sampai sana, loh kok cuma bertiga gitu. Bertiga. Iya, pesertanya cuma bertiga. Aku kalau nggak salah yang lagi 2 itu dari SMK 1 Denpasar. Skansa Iya. yang dihubung. Oh iya. Berdua tuh, loh, kok cuma 3 gitu. Udah, aku masuk ruangan, kan udah dipanggil tuh, aku masuk ruangan, udah lomba gitu kan. Katanya dibilang, ya pesertanya cuma bertiga gitu. Awalnya katanya memang banyak, tapi karena ada lomba kebetulan, jadi tabrakan itu, jadi pada kesana kayak katanya gitu. Aku kurang tahu. Jadi gitu. Terus dapat juara nggak? Aku dapat juara Wow. karena bertiga, jadinya katanya dibilang kita carinya yang terbaik aja yang satu gitu katanya. Ya udah. Kakak. Ya aku kebetulan banget. Seru. Terus gimana tuh pas datang ke sekolah gitu? Dapat piala nggak? Dapat Dapat. terpampang kok di depan. Masa? Iya. Wah, udah nggak lihat loh. Itu apa judul-judul dari gininya? Apa ya? Lomba apa? Pemenang terbaik kompetitif programming kayak gitu. Itu yang laksanain tuh dari siapa? Dari Stikom. Oh, dari Stikom. Iya, betul. Oh, gitu. Jadi rata-rata lomba yang kakak ikutin tuh dari Stikom ya? Iya, betul. Dari Stikom. Oke. Terus setelah ini kan kakak lulus nih. Terus dapat kabar nih, kakak ada lulusan terbaik. Terus gimana nih rasanya lulusan terbaik? Perasaannya gimana kemarin ya? Apa kaget gitu loh, kok bisa saya yang terbaik gitu? Atau gimana nih? Saya nggak kaget sih. Nggak Soalnya pas gladi kemarin kan, gladi apa ya kemarin tuh penutupan, bukan penutupan apa sih? Graduation. Graduation yang kemarin itu kan gladi tuh aku cuman aku dipanggil ya kan. Kan waktu itu corona kan baru awal aku. Oh alah gitu ya? Oh, Iya. Oh baru corona berarti ya? Iya, Oh, makanya iya, oke, UN-nya oke. ditunda. Oh, Nggak gitu. jadi aku Oke, UN itu oke. karena langsung corona itu. Tuh kok aku dipanggil sendirian gitu, disuruh bacain apa namanya tuh kesan pesan gitu. Oh gitu. aku Berarti udah di spoiler langsung Iya, ya? jadinya nggak kaget. Oh mungkin gini gitu. Oh Iya. bener gitu. Dan di spoiler juga sama bapak yang tadi. Bapak siapa? Bapak tadi? Bapak siapa? Bapak siapa tuh tadi? Pak Wahyu ya? Iya. Pak Wahyu ya? Iya, soalnya aku lihat di PowerPoint-nya dia kok ada namaku gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Oh berarti bapaknya udah ngajar dari angkatan pertama dong, Pak Wahyu? Bukan ada yang angkatan pertama sih, dari kapan ya? Kayaknya Masih pas magang aku kan? kelas Masih magang. kelas berapa ya? Kelas 11 atau 12 rasanya. Dia baru ngajar di sini. Iya. Guru apa? Guru MM kan? Ya guru multimedia, tapi sering talk aktif itu maksudnya ngobrol gitu. Gitu. Udah berarti udah ada kenal dari dulu ya? Iya, betul. Terus sekarang ketemu gitu gimana? Ih bapak gitu. Iya. Saya loh pak, saya loh yang kemarin gitu. Iya. Iya kan? Iya. Terus bapaknya nyah nggak? Ya apa namanya nyadar nggak? Oh ini kemarin ke Sari ya? Masa sekarang kayak gini ke Sari gitu? Apa dia linglung siapa ya? Enggak sih, Mungkin udah lupa tahu atau dia, gimana? udah tahu dia. Oh udah tahu. Oh, Sari gitu dia. Excited deh ketemu Iya, udah ya nyambut excited. ya. Terus dia tahu nggak kalau kakak mau ngisi podcast di sini? Dari mukanya kayaknya udah tahu lah ya. Udah tahu ya? Kayaknya Iya, tadi orang- dia nggak gini kan, tadi dilihat apa namanya nggak kayak surprise gitu, kayaknya udah biasa kan. udah biasa kayak oh iya dia mau podcast sama saya. Iya. Oke. Terus setelah lulus SMK nih kemana kakak? Aku setelah SMK ini maunya Kemana? sih Ke rumah gitu atau gimana? Oh ya pasti pulang. Pasti pulang. Oke. Kakak kuliah nggak? Kuliah dulu atau kerja dulu atau kuliah kerja atau pengacara? Oh, aku jadi kemarin itu
kuliah. Jadi orang tua nyuruh aku untuk fokus kuliah dulu. Takutnya kan katanya kuliahnya berantakan soalnya kan banyak tuh yang apa namanya? Gara-gara dia barengan kerja tuh jadi nggak fokus dia kuliahnya ya kan. Jadinya orang tuaku nyuruh aku untuk coba fokus dulu gitu. Mungkin nanti kerjanya nantian gitu habis kuliah gitu katanya biar fokus satu-satu gitu. Dulu kuliahnya di mana, Kak? Aku kuliahnya masih di di Stikom ya. Stikom. Iya. Pak Dadang. Ya, Masih. Ya masih. Pak Dadang. Sih ya. Masih. Pada kenapa nih? Gak tahu nih. Kayak mungkin ada terpanggil gitu mereka jual-jualnya ya. Terus kan Kakak kuliah di Stikom nih. Iya. Ngambil jurusan apa, Kak? Aku nyari jurusan sistem informasi. Itu penjurusannya aku ngambilnya enterprise system. Jadi masih satu jurusan lah sama aku dulu RPL-nya. Ya. Kebawa nggak ilmu yang di TI? Oh masih sih. Masih. Masih. Oke, misalnya Hampir semuanya juga. hampir semuanya. Iya, jadi dulu aku di semester 1 tuh jadi nggak kaget gitu. Karena di SMK itu kita udah diajarin semua. Jadi kayak aku di semester 1, 2, 3 mungkin teman-teman yang lain yang nonton di sini tuh juga sama, mungkin ngerasain sama kayak aku. Jadi 3 semester itu kita rasanya tuh kayak ngulang dari SMK gitu. Jadi kita belajar basic coding, basic coding website terus. Jadi nggak kaget ya Iya, pas nggak pelajaran kaget, kuliah. betul. Oh, benar. Iya. Oke, terus kira-kira apa aja lagi yang dipelajari di situ? Selain itu, banyak sih. Jadi kalau di codingan udah pasti ya? ya udah pasti. Udah pasti. Oke. Terus yang lain itu tentang kayak manajemen project kayak gitu ada. Terus apa lagi ya? Nah kayak gitulah ya, kebanyakan sih manajemen project kayak gitu. Perbedaan lingkungan di TI dengan Stikom ada nggak perbedaannya? Apa masih sama ya? Biasa aja gitu? Nggak ada yang spesial atau gimana? Lingkungannya gimana ya? Apa lebih gede gitu? Ya Lebih tentunya banyak gede orang? itu pasti ya. Terus bedanya juga tuh ketara banget. Kita di SMK lingkungan ini sama perkuliahan tuh beda banget. Jadi kita di SMK ini kan masih dituntun sama guru, bener kan? Kita masih dituntun sama guru. Bener. Terus kayak apa-apa dikasih tahu ya? iya dikasih betul. tahu. Kalau kita nggak gini dikejar sama guru Iya, ya kan. Kamu bener. harus gini gitu Iya. kan. Kalau kuliah serba mandiri nggak sih? Iya betul, serba mandiri. Kita yang harus manage diri kita sendiri. Terus kita yang gimana ya? Kayak kita nggak dikejar gitu loh. Kita yang ngejar dosen kayak gitu. Bener. Jadi di sana kita kayak berlatih untuk ya mandiri gitu, bisa manage diri. Kalau dulunya yang di sini yang pada masih belum bisa manage dirinya sendiri tuh harus belajar dari sekarang sih daripada nanti ketetaran di belakang. Iya benar. Ya betul. Apalagi yang introvert ya Pak, introvert gitu. Kayak kita harus berbaur banget gitu dengan teman-teman yang di tempat kuliah. Kita nyari sendiri kan teman kuliah tuh ya. Gak ada teman kayak nyari kita tuh gak ada. Bener. Jadi kita harus talk aktif, kita harus banyak komunikasi gitu sama teman-teman di kampus. Karena apa? Sebenarnya menurut aku tuh kampus itu tempat buat kita nyari relasi dibanding dengan ilmu gitu. Jadi ilmu tuh side gitu. Jadi yang lebih banyak di sana tuh menurut aku tuh lebih banyak nyari relasi untuk kedepannya gitu. Kira-kira kemarin ada organisasi nggak yang diikutin di Stikom? Di Stikom ya? Atau siswa biasa atau gimana? Di Stikom aku ikut organisasi satu. Oke. Itu progres. Itu juga berkenaan sama coding. Ya. Ceritain dong dikit organisasi. Itu apa nama organisasinya apa? Progres. Itu Progress. Jadi itu organisasinya tentang coding. Jadi di sana di Progress itu Progress kepanjangannya Programming of bukan. Ayo apa? Progress, Programming of Stikom Bali ya. Oke. Itu ada ketuanya atau gimana? Kita ada masuk gitu. Iya, kita masuk di sana. Jadi kita yang jadi anggota di sana. Kita dibimbing juga dari awal. Misal kita yang nggak bisa coding sama sekali, kita dibimbing di sana. Jadi di sana ada beberapa bisa dipilih nih yang kita mau kembangin di sana. Ada web programming, terus ada kayak coding biasa, kayak misalnya C++ yang tadi.
Terus juga ada mobile programming. Jadi itu belajarnya tentang aplikasi untuk mobile gitu. Organisasi ini tuh membantu banget buat siswa-siswa, kayak misalnya siswa ini nggak bisa nih, nggak ngerti dia nih kan. Terus kalian bantu atau gimana ini? Iya, kita bantu. Oh gitu. Jadi dibantu. Iya, kita bantu. Jadi kita bantuannya berupa apa? Kayak privat atau gimana? Jadi setiap minggunya kita kan kayak ada pembelajaran gitu. Kita belajar bareng-bareng di sana di hari itu gitu. Jadi dijadwalkan, oh minggu ini pelajarannya ini pelajarannya ini, kayak gitu. Berarti kakak ikut terjun langsung gitu ya? Iya, betul. Awal pertama saya masuk ke sana itu cuma sebagai anggota. Dan itu pun rekomendasi dari Kak Arya. Mungkin di sini ada yang tahu Kak Arya. Kak Arya juga lagi ngajar di sana kan? Ya, lagi ngajar di ruangan sebelah kan? Oh gitu. Iya. Terus? Gitu. Terus Oh, Kak Arya yang ekstra gini ya? Iya, ekstra web. Ya. Bener. Awalnya direkomendasi sama dia, ayo masuk sini. Berarti gitu. kakak lulusan Stikom juga bareng sama Iya, Kak Arya? bareng sama Kak Arya. Kak Arya kan gitu. juga lulusan sini. Oh iya, bener. Dia satu angkatan sama kakak? Beda. Beda. Aku beda 2 tahun sama dia. Gitu. Berarti dia angkatan berapa? Dia kan gini, Stikom bukan TI Global yang di Denpasar. Tapi iya. dia di sini gitu. Oh iya, tahu. Yang Denpasar ke Bandung ya? Iya, betul. Kakak gitu juga? Atau Enggak. emang asli Bandungnya? Aku asli Badung. Jadi angkatan aku tuh langsung diresmikan tuh Badung itu. Jadi langsung di makanya aku angkatan pertamanya gitu. Angkatan pertama. Betul. Tapi udah sempat belajar ke Denpasar atau gimana? Belum sih. Belum. Langsung di sini. Langsung di sini berarti? Iya, langsung di Awal sini. banget berarti ya? Iya, awal banget. Berdirinya TI gitu? Yang betul. belum ada apa-apanya gitu kan? Iya, betul. Terus dulu berapa siswanya kira-kira? Masih dikit gitu gak sih? Ya, satu kelas aku dulu tuh 28. Oh, Dan 28. berkurang terus. Masa? Kok bisa berkurang itu kenapa? Ada yang pindah, terus ada yang udah selesai gitu, aku kurang tahu kenapa. Jadi terakhir aku lulus sama teman-temanku tuh 26 di satu kelasku. Gitu. Dulu ada jurusan apa aja sih di TI angkatan pertama? Kayaknya masih sama deh sama yang sekarang. Sekarang ada apa aja deh? Sekarang ada TKJ, MM, sama RPL. Masih Itu aja sama. sih? Masih sama. Iya. Dulu siswanya segitu juga semua rata-rata? Iya. Jadi dulu RPL cuma satu kelas. Sekarang masih satu kelas juga. Enggak, udah 2. Udah ada RPL 2 sekarang sih. Oh. Jadi aku di angkatanku 1 sih. Terus multimedia itu dulu 2. Nah, itu yang Kak Dewo tuh, salah satunya. Terus yang ketiga tuh TKJ. TKJ TKJ 1 aja kelasnya. Iya. Kira-kira ada ceweknya nggak satu di TKJ? Di TKJ ada dulu 1. Ada. Ada. Serius? Sekarang nggak ada? Sekarang ada. Oh. Cuma di adik kelasnya sekarang nggak ada. Oh, Di dulu adik ada. kelasnya sekarang kemarin sih RPL udah 3 kelas ya kak. 3 kelas terus lama kelamaan jadi 2 gitu. Oh, iya. Ya, mungkin digabung gitu lah, biar nggak pecah banyak gitu lah. Kasihan juga gurunya ngajar banyak kayak gitu. Ah, iya sih, betul. Terus kakak ada hobi nggak? Selingan hobi gitu? Mungkin Selingan di hobi. saat penat gitu, penat ngoding gitu. Aduh capek mataku nih loh ngoding terus lihat angka, lihat huruf gitu. Iya. Ada sih. Apa tuh? Banyak. Nggak banyak sih. Jadi pertama aku suka baca buku. Novel suka? Oh, suka banget. Lebih baik milih novel atau komik? Aku lebih baik novel sih, soalnya Novel genre apa? novelnya pasti romance lah ya, kita Ya, wanita oke, ya. Terus Oke. ada lagi sih, aku biasanya kalau ngoding tuh pasti nyanyi, soalnya nyanyi tuh Bisa ya, ngeluapin sinkron ekspresi. otaknya ya? Iya, Bisa ya? soalnya nyanyi tuh kan ngeluapin ekspresi lagi marah, kesel gitu, lagi ngoding kan, aduh error gitu langsung, jangan pakai nyanyi aja langsung gitu. Biasanya kalau error tuh udah keseringan atau gimana sih? Kayak udah terbiasa lah, udah error diemin aja lah. Dibawa tidur atau lagi cari bagian mana errornya gitu tuh? Atau gimana? Udah jadi makanan biasa itu sih. Udah makan biasa ya? Iya. Biasanya itu dibantu gitu kan? Kalau misalnya ada error tuh langsung lari ke gurunya apa nyari dulu bagian error yang mana? Oh, kita nyari errornya sendiri lah, kita cari solusinya sendiri, kan banyak tuh di Google solusinya. Soalnya kan kalau error coding tuh pasti kelihatan sih errornya bagian apa gitu, kita bisa cari di Google gitu. Jadi Oke. langsung Udah ada solvingnya. canggih ya? Udah Iya, canggih betul. ya. Terus kan kakak mendalami jurusan RPL nih. Sebelum lanjutin kuliah
hal positif apa sih yang kakak dapetin dari jurusan ini? Kira-kira Hal positif tuh? apa yang didapetin dari Kayak kakak jurusan lebih ini? sabar gitu, kayak lebih menguras emosi tuh dengan bernyanyi gitu, atau gimana? Apa ya? Iya sih betul. Jadi kayak Matematika. lebih sabar. Matematika. Jadi lebih sabar, terus lebih apa ya, kayak logika kepala tuh jadi lebih main gitu. Jadi awalnya yang kayak buntu gitu, jadi lebih ada kayak apa ya, kayak kalau misalnya ini gimana gitu, jadi kita kayak Bisa mikir mecahin sendiri ya? Iya, jadi oke. mikirin kayak Pernah gitu. nggak sih kan lagi error nih, banyak error nih, terus kayak ngeluapin masalahnya tuh nggak bisa dengan nyanyi aja tuh. Terus ngimbasnya ke orang lain gitu, misalnya kenapa nih gitu, terus ditanya sama orang kan, terus kakak nggak apa-apa gitu, malah marah gitu loh ditanya, kan lagi error nih codingannya. Pernah nggak kakak kayak gitu? Kayak Dulu pernah sih. pernah. Ya. Ceritain dong dikit, ke siapa nih, ke siapa, atau ke teman kakak atau ke siapa? Jangan kan dulu, sekarang pun sering ya. Aku kan satu tempat kerja sama Kak Arya kan. Jadi satu bangku gitu. Dianya marah karena error gitu. Akunya juga ikut marah. Iya, ikut ya, kena imbasnya juga ya, kena sama-sama imbasnya marah. juga. Betul. Terus gimana dia? Dia sabar atau gimana orangnya? Dia kayak oh ya udah, mungkin lagi gimana gitu ya, biarin aja gitu. Saya marah, dia ikut marah Iya. juga gitu ya. Oke. Terus tadi kan ada Bu Niswa nih. Selain Bu Niswa siapa nih? Bu Sandatia. Bu Sandatia iya. Terus siapa lagi? Pak Terus Warma. ada Pak Ade. Oh, Pak Ade. Iya, Masih dia. Masih. Dulu masih pakai kacamata nggak? Masih sampai sekarang pun Masih masih kan. sekarang. Jadi dulu aku seingat tuh kelas berapa ya? Kelas 12 tuh kelas 11 aku baru diajarin sama Pak Ade. Itu mungkin bapaknya grogi ya kan, baru-baru mulai ngajar itu. Jadi dia kayak agak bingung gitu dulu. Masih kayak aduh gimana ya cara Kayak gitu ngejelasinnya dulu gitu. awalnya. Iya, terus lama-lama sekarang udah hebat nih gitu. Soalnya waktu itu juga sempet kan ikut kepanitiaan Infinity gitu. Ketemulah bapaknya gitu. Wih, anak didiknya udah menang. Wih. Widih, seru. Terus kalau Pak Ade tuh ngajarnya gimana? Marah atau kesel, dia sabar gitu. Nah ini kalau ada error gini ya gitu. Enggak, kamu harus cari sendiri gitu. Apa Oh gimana? enggak sih, Apa dia gimana? nggak kayak gitu. Dia ngajarin dulu materinya, kalau memang belum bisa tuh baru dia gini kasih penjelasan gitu di bagian mana yang dia belum paham kayak gitu. Tapi bapaknya sesibuk itu ya? Ya betul. Dulu sempet sih bapaknya beberapa kali nggak ngajar gitu karena dia sibuk. Sibuk ngapain tuh? Sibuk ngoding. Iya kayaknya. Sibuk ngoding. Oke, ada yang mau disampaikan nggak sama guru-guru yang masih di sini? Bu Sanatia tuh masih, Pak Ade masih. Terus siapa lagi? Bu Niswa. Bu Niswa Besok udah udah nggak ada. ada. Pak Ambare dulu juga Nggak ada. tapi udah nggak ada sekarang. Pak Warmo masih nggak ada juga. Pak Warma nggak ada. Nggak ada juga. Udah pindah. Siapa dulu juga ya? Aku masih ingat dulu guru apa ya? Selain guru RPL kan ada nih. Guru siapa nih? Pak Wahyu ada. Ya Pak Ada. Wahyu. Terus siapa lagi ya? PKN Terus siapa dulu? PKN. PKN. Pak Yan. Oh ya masih Pak Yan dulu. Masih Pak Yan. Betul. Awet ya. Iya, Masih awet Pak Yan. banget. Dia ngajarnya tuh agak gitu ya. Ya gitu. Agak Tahu lah ya. friendly lagi orangnya. Oh dia ketawa. Pasti ada sesuatu nih. Ya begitulah ya. Coba dada lo Pak Yan, halo. Halo Pak Yan. Halo juga nih buat guru-guru semuanya yang udah ngajar saya. Ini saya udah berterima kasih banget. Sekarang saya udah di posisi ini, tanpa beliau saya nggak bisa ada di sini. Kalau bahasa Indonesia siapa? Bahasa Indonesia dulu ada almarhum Mami. Oh iya, oke. Ya, sekarang udah diganti ya. Udah sama Bu Ara sama siapa ya? Bu Chandra. Oh, Iya, Bu Chandra. ada. Bu Chandra guru baru sih. Oh, iya. Baru-baru tahun kemarin kalau nggak salah. Terus Agama dulu Budayu Ari. Iya. Wah, kebetulan dia wali saya. Wah, iya? Iya, dada dulu. Iya, halo Budayu. Mungkin kalau misalnya ada, mungkin gini nih, nyapa nih, Budayu Ari. Biasa ada sih kalau hari ini. Diajarin dia, terus agama sih diajarin dia kan Ya, kemarin. sama aku juga.
Dia ngajarnya slow gitu ya? Ya slow banget, aduh ibunya Kayak tuh pengertian banget sama siswa kan gitu. bener-bener ibunya halus banget, gini gitu. Terus selain itu ada sejarah nggak sih dulu? Sejarah dulu, jadi satu sama IPS dulu. Sama IPS. Oh berarti dulu tuh nggak ada sejarah tuh, nggak ada biologi tuh, nggak ada Biologi fisika. tuh dulu ada dulu, biologi, fisika, kimia tuh masih ada dulu. Fisika siapa? Fisika masih Bu yang pakai kacamata itu. Bu Dita. Iya betul. Oh Bu Dita udah masih Bu ngajar Dita. angkatan 1 ya? Iya. Dulu gurunya gimana ngajar? Masih kayaknya dulu dia masuk bareng sama Pak Ade dulu, Hmm, sama Bu Sandat ya. Seingatku. susah nggak? Menurut saya sih susah soalnya. Menurutku enggak sih. Oh, enggak ya, oh ya udah terbiasa ya, udah biasa ya. Namanya juga lulusan terbaik guys, ya. Emang beda. Oh enggak gitu. Terus kalau guru kimia? Guru kimia Bu Lala Bu dulu. Lala, oh, oke Bu Lala, halo. Bu Lala sekarang jadi guru BK loh. Iya? Iya. Walah. Dia akan ke kelas-kelas gitu, mencari anak-anak yang ingin ditargetkan gitu. Oh, Iya kan? ibunya galang enggak? Kalah. Walah, oke. Oke, ini kan masuk ini ya. Halo Bu Lala. Halo Bu. Enggak. Jangan nyidak saya, Bu. Jangan nyidak saya, please. Jangan nyidak saya. Tapi Bu Lala tuh gini kok, humble gitu loh dia. Oh, Walaupun iya? dia terlihat galak gitu ya. Iya sih, dulu Lihat galak. diajarin. Nanti sama galaknya dia. di gini aja, di sensor aja. Tito yang itu ya. Sorry. Sorry nih. Walaupun dia galak, dia humble, friendly juga. Terus ya walaupun dia ngasih taunya polos gitu loh. Tapi hukumannya tuh nggak main-main gitu Oh, menurut iya? saya. Bener. Serius? Kayak misalnya kalau misalnya apa gitu, ya dikasih tahu gitu. Kalau misalnya ngulangin lagi ya mungkin ditindaklanjuti gitu lah. Oh. Mungkin kalau misalnya yang lain-lain masih dimaafin gitu. Cuma ibu ya langsung ditindak gitu loh. Oh. Dulu guru BK siapa? Dulu Bu BK aku tuh Bu Dayu Cempaka dulu. Oh masih, Budaya Cempaka sampai sekarang loh masih. Oh iya kah? Guru BK. Terus nyindak dulu tuh ada Pak Darmo dulu. Oh iya Pak Dharma. Sampai Iya. sekarang loh Ih, masih oh, ngajar. iya? Pak Ngajar Darmo mate tuh. juga. Oh iya, dulu aku juga diajar mate sama Pak Oh Darmo. sama Iya. Pak Dharma. Bu Kanti? Tahu Bu Bu Kanti? Kanti nggak? juga dulu. Tapi baru di kelas 12 ngajar. Bu Kanti sesabar itu ya. Iya banget. Banget kayak sampai masuk kelas itu kayak walaupun suasana kelas Gaduh agak- gimana tuh iya. dia tetap Iya anak-anak gitu. Aduh ya ampun ibu emang guru idaman ibu. Iya betul. Kalau Pak Dharma gimana nih ngajarin? Kan tadi ada Pak Dharma di luar nih. Atau mau disampaikan pesanan-pesan. Halo Pak Dharma gitu. Halo saya Kesari gitu. Pak Darmo tuh gimana ya? Orangnya gimana? Tegas, ibu bapaknya tegas banget. Jadi ya gini gitu. Tapi agak ngelucu dikit ya. Iya ngelucu dikit pasti gitu. Tapi kalau dia serius tuh gimana ya? Kayak suasananya udah kayak Mencekam dingin, gitu. mencekam Iya. gitu udah gitu. Tapi Pernah- nggak apa-apa, bapaknya friendly banget sih. Bener-bener. Pernah kena sidak nggak? Sidak Pak Dharma? Dulu enggak. Nggak pernah. Oke, lulusan terbaik tidak pernah kena sidak, guys. Patut dicontoh ya, patut dicontoh. Iya. Terus Budaya Cempaka pernah nggak kena sidak? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi nggak pernah kena sida Oh, dulu. berarti nggak pernah berurusan dengan BK ya? Iya dulu nggak Nggak pernah. pernah. Kayak misalnya dipanggil atau entah apa gitu nggak pernah. Nggak pernah. Berarti adem ayem ya? Iya adem. Ini siswa yang benar-benar patut dicontoh, guys. Bener nih, bener. Dia Dia pasti sangat juga nggak pernah disida kan? pernah. Apa? Kemarin tuh disidak sama OSIS sih. Oh OSIS. Kakak pernah disidak OSIS? Enggak. Dulu ada OSIS kan? Pasti Ada. ada OSIS Pasti kan? ada. Pasti ada. Banyak atau sedikit? Kayaknya nggak sebanyak Masih ingat sekarang nggak deh. ketuanya siapa? Ketua OSISnya dulu siapa? Siapa ya? Dia- Pak Dharma? Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin lah masa guru jadi ketua. Enggak. Tapi Pak Yan gini loh pengurus OSISnya juga. Oh pembina. Pembina OSISnya. I see. Dulu pembinanya ya Pak Darmo dulu. Seingatku tuh ketua dulu. Siapa? eh Siapa dulu dong ketua OSISnya? Mungkin kalau masih inget. Wah aku udah lupa sih. Udah lupa. Oke. Mungkin ada teman kakak jadi OSIS gitu. Temanku jadi OSIS dulu ada. Sampai sekarang masih gini kontek-kontekan. Enggak. Enggak. Terus teman kakak yang diajak kontek-kontekan sekarang tuh siapa? Yang masih di TI kemarin. Ya masih di TI kemarin itu sahabatku sih yang berdua Iya. itu. Jadi aku Siapa nih? Kemana-mana. Ini ada namanya Oceano sama Novita. Oh, Kalau cowok ada cewek? yang nonton nih, aku kangen banget sama kalian. Oh berarti belum pernah ketemu nih? Udah dari lama.
Iya dari lama tuh udah hampir setahun 2 tahun rasanya. Tapi udah nggak pernah ketemu. satu kuliah, satu tempat kuliah. Enggak. Jadi Novita, aku biasanya panggilnya Oki. Itu dia di Unut sekarang di Poltek. Di Unut. Terus kalau Oceano ini dia lanjut kerja katanya, entaran nunda dulu deh untuk kuliah gitu. Tapi sekarang masih gini nggak kontak-kontakan lo, sekedar nanya kabar gitu? Oh itu masih. Tapi kalau ketemu tuh belum pernah. Soalnya ada ngobrol pada sibuk bareng gitu. masing-masing gitu. Oh susah nyari waktu ya, Iya, karena betul. sibuk gitu ya. Makanya ya kalian masih SMK nih Puas-puasin dulu ya, puas-puasin berteman, dulu lah sama bener-bener temen lah ya, soalnya nanti kalian udah pisah sama temen sama ada yang pelukan. Oh. belum gini dia, belum ngerasa. Ini kan masih kelas 11 kan. Masih magang training gitu. Mungkin kalau yang duduk di dekat komputer tuh PC itu udah kelas 12. Alah. Udah siap-siap untuk UKK. Nah, siap-siap nih. Siap-siap menghadapi dunia yang keras ini gitu. Sekarang ada UN gak sih? UN nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ada kita kayak UK gitu lah. Oh, cuma Jadi kayak ujian sekolah gitu lah. Dari kelas 1 tuh nanti bakal diujiankan gitu lah. Terus ada UKK nggak dulu kan? Ada pasti kan? Aku pasti ada. Ngambil apa tuh UKK? UKK-nya kan masih satu sama gini jurusan. Itu buat apa gitu? Oh, buat maksudnya? apa? Jadi serentak tuh buat website gitu. Website. Apa tuh kira-kira website yang dibuat? Aku lupa sih dulu website apa yang aku Tapi buat masih untuk nggak UKK. sekarang? Kayaknya Website-nya? udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Iya, soalnya udah ganti device gitu. Gitu. Susah nggak pas UKK? Berapa hari tuh UKK-nya? Berapa hari? Seingatku dulu karena waktu itu langsung corona ya, langsung corona. Iya, bener. Jadi dikasih rentangan waktu. Itu langsung pakai masker, face shield, bener-bener Jadi steril nggak banget. di sekolah, jadi nggak di di rumah, dari rumah. Terus Iya. ujian di rumah. Ujiannya di rumah serius, jadi ngerjainnya di rumah. Terus yang merhatiin nanti yang tahu kamu salahnya, errornya di mana tuh gimana Kak? Ya kita solving Sendiri. Iya, solving sendiri. Atau lewat Zoom gitu atau gimana? Apa bener-bener kayak nggak ada Nggak ada. komunikasi? Nggak ada dulu. Iya. Ya ampun, sesusah itu ya. Iya. Gimana rasanya tahu nih kena corona terus kayak apa-apa dibatasin, terus kayak apalagi UKK gitu. Dengan kondisi UKK yang nggak di online kan gitu. Gimana rasanya tahu kayak gitu? Gimana rasanya ya kemarin? Kemarin Tuh awalnya gitu seneng apa? ya. Awalnya Seneng, kemarin seneng. seneng ya. Oh nggak ada UN gitu. Masih semua gitu juga kan. Iya seangkatan benar-benar. aku. Oh, dulu nggak SMP ada juga UN. gitu kok, SMP juga Oh gitu. iya? Oh iya, ini mungkin Udah kena adik-adik. SMP sih. Kan Mungkin libur adik-adik 2 SMP minggu juga ya. Di sini ngerasain ya kan. Libur 2 minggu ya Kak. Berawal dari 2 minggu. Ya berawal dari 2 minggu terus tiba-tiba Jadi 2 UN-nya tahun gitu. dibatalin. Aduh. Tapi itu udah UKK-nya tetap jalan ya gitu. Iya. Tapi dikasih rentangan waktunya lebih. Kalau di sini kan 3 Iya, hari 3 ya. hari ya, 3 hari. Kalau aku dulu tuh seminggu. Seminggu. Sampai bener-bener jadi website Iya ya. betul. Tuh kan ada pengujinya ya. Ya. Terus pengujinya gimana nih, tanggapan pengujinya dengan orang yang UKK di rumah gitu? Kan nggak mungkin pengujinya datang ke rumah satu-satu kan gitu. Gimana? Apa yang nggak bisa nih? Apa yang nggak bisa jalan? Kan pasti ada errornya gitu. Kan nggak mungkin gitu. Terus kakak nih gimana nih solusinya kalau misal ketemu error gitu? Mecahin sendiri kah atau nanya ke Pak Ade atau sistemnya masih WhatsApp kan dulu? Iya dulu masih WhatsApp sih dulu. Itu Bahkan komunikasi- dulu ngumpulin UKK-nya juga lewat WhatsApp. Jadi ada grup WhatsApp? gitu. Iya. Ya ampun. Bener-bener ya? Iya. Bener-bener. Seingatku. Jadi itu dikumpulinnya lewat WhatsApp ke Pak Ade gitu. Terus UKK-nya. nanti dicek gitu, dicek nanti dicek errornya sama- bagian mana gitu. Atau Seingatku sih dulu nggak ada cek-cek gitu. Jadi Nggak langsung ada? kumpul ya kumpul gitu. Oh gitu. Iya. Ada gini nggak interaksi sama pengujinya sebelum UKK? Kayak misalnya saya lo penguji kalian gitu. Seingatku sih dulu nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ngumpulnya ke Pak Ade. Iya. Ke Pak Ade. Iya. Apa nggak banyak itu memori? Oh kayaknya iya sih banyak. Oh kasihan ya Pak. Butuh gini nih, kasih AP baru kayak nih. Oh iya. Memorinya yang banyak gitu. Ya, semoga gaji Bapak dinaikin ya setelah ini. Kesulitan apa yang kakak adepin pas buat website itu? Kesulitan ya. Atau waktu kah atau saya lagi ngerjain gitu, kesari nyapu dulu ya gitu. Oh iya betul. Kalau Bener di rumah, ya kalau di rumah, di rumah kerja,
itu dah kendalanya, orang tua pasti minta bantu dulu. Ke saya tolong ini, tolong itu gitu dulu. Jadinya aduh moodnya udah baik itu kan buat ngoding gitu hari ini, jadinya ya udahlah gitu. Tapi tunda dulu. buat codingan tuh gini ya, pakai mood juga ya nggak sih? Kalau aku ya. Oh ini juga adanya pakai mood juga. Kalau ketawa berarti bener nih. Oh iya. Kayak pakai mood ya? Iya pakai mood gitu. Jadi kalau udah baik itu wah lancar jaya gitu. Udah kayak melenceng moodnya. Udahlah gitu. Nanti aja nanti gitu. Terus pernah sampai nggak tidur nggak? Kayak misalnya pagi-pagi tuh masih kayak lanjut ngoding walaupun mata lelah gitu. Oh kalau aku sih nggak pernah ya. Kalau dulu UKK ya. Karena mepet waktunya jadi begadang gitu. Padahal seminggu loh Kak, dikasih waktu seminggu kan? Iya. Seminggu udah jadi atau seminggu masih? Seminggu udah jadi. Udah jadi kan? Jadi kan per tahapnya dikirimin tuh. Nah yang tahap terakhir itu aku belum ngerjain, belum selesai. Bukan ngerjain, maksudnya belum selesai banget gitu, belum fix gitu. Jadi aku begadang sebelum gitu. Terus karena kita udah di penghujung gitu, kita nggak mau tanya-tanya berlanjut nanti. Oke. Biar kakak santai dan enjoy juga. Oke. Mungkin punya pacar nggak kakak? Aku punya. Yang di rumah yang nonton pasti tahu. Siapa dulu pacarnya? Spill is got spill. Kepo deh. Udah berapa tahun atau? Baru berapa bulan sih? Oh berapa bulan? Iya. Gas Miko. Ayo gas yuk. Jangan nikung dong. Saya kan setia. Oke. Karena udah di penghujung gitu kan. Ya. Udah waktu juga gitu kan. Kasian juga teman-teman yang di bawah ini pasti pada lapar kan. Lapar minta konsum nih, buka minta konsum. Bantu ketawa aja sih, Iya. aja. Dapat konsum juga. Motivasi apa sih buat sahabat Globality kita nih biar semangat belajar, terus raih prestasinya makin ditingkatin, terus bisa jadi lulusan terbaik, gimana nih? Kasih tips dan motivasinya dong nggak? Tipsnya ya, intinya pertama tentuin dulu tujuan masa depannya apa. Kalau kita nggak ada tujuan, itu susah buat tentuin gimana nantinya. Itu aja. Yang itu utamanya. Oh, oke. Iya, itu utamanya. Yang kedua itu kalau udah ada tujuan tuh pasti udah tahu nanti jalannya mau gimana, nanti kita planning gitu. Nanti planning yang pendek sama yang panjang. Misal yang pendek, aku mau belajar yang giat nih biar aku bisa dapat nilai segini gitu, biar nanti aku mau dapat yang sekolah, misal pada ada yang di sini mungkin ada nyari sekolah negeri nih. Saya terutama. Nyari sekolah negeri juga. Bener. Jadi kita targetin dulu tujuannya kayak tadi. Misal ada yang mau nyari tujuan sekolah dulu, negeri. Terus target ya. Iya betul. Target. Kita udah tahu targetnya. Misal kayak adik nih, aku mau nyari sekolah negeri nih gitu. Sekolah negeri ini tapi nilainya tuh harus gini gitu. Jadi mulai dari sekarang tuh planning gitu. Aku harus begini gitu. Misal tingkatin belajar lagi gitu. Mungkin kemarinnya masih turun nilainya, jadi harus introspeksi diri. Nah, introspeksi diri betul. Introspeksi diri dulu. Okay. Agak susah ya, agak susah. Introspeksi dulu. Aku kurangnya di sini nih. Jadi di sana tuh ditutupin gitu. Nah, setelah itu baru kita benah yang misal yang belum nih, kita baru tingkatin. Misal kalau udah ada yang bagus, jadi kita lebih tingkatin lagi gitu. Jadi biar kita nggak stuck di sana-sana aja. Jadi biar betul, biar lebih, ada perkembangan gitu ya. Betul sekali. Kan misalnya di sini tuh nilaiku gini loh gitu. Terus lebih belajar, lebih giat, ditingkatin lagi mungkin naik nilainya gitu. Dan juga jangan terus-terusan belajar nih, mungkin di sini ada yang seneng banget belajar gitu kan. Jadi ya gak apa-apa, belajar itu bagus, cuman kalau misalnya kayak dipaksa gitu kan juga nggak bagus gitu. Iya benar-benar. Jadi harus bisa stres juga nggak sih? Nah itu juga udah stres buat jerawat ya kan, udah pusing, udah muka kusam lagi ya kan. Iya kan. Nah tuh lebih baik ya ada porsinya lah untuk belajar gitu. Kalau dari aku sih segitu. Segitu aja. Iya. Oke, itu dia perbincangan kita bareng Kakak Kesari, sahabat Globality. Semoga apa yang Kakak Kesari sampaikan dapat memberi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir.
Terima kasih Kak Kesari sudah mau menemani pagi ini, Ya. pagi yang cerah ini. Oke, sama-sama juga. Dengan saya Nidia. Dengan saya Kesari. Saya dan Kak Kesari pamit undur diri. Dan jangan lupa subscribe video channel ini, SMK TI Balai Global Badung. Like, comment, and share video-video kita. Terima kasih. Oke, see you. Bye-bye. Dadah. Yeay. Kenapa tuh? Pasti Badung, podcast siswa Global IKI Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.